Oke, kita cuma 40 menit ya. Oke, baik teman-teman. Nah, terus kalau latar belakang, ini ini experience-nya, saya baru gabung 2003, sebelumnya saya di Telkom, sampai saya pensiun di 2025, gitu. Oke, sebelumnya saya kerja di Transvision, di grupnya Pak CT Group ya, terus juga pernah di Gratika, di anak perusahaannya Telkom. Saya sekolah S1 saya di TELU, Telkom University ya, ini tahun 92 sampai 97, kemudian saya ngambil S2 di UI, kemudian saya ngambil S2 di Belanda untuk hukum bisnis, sekarang ini saya lagi ngambil S3 di Diponegoro untuk sistem informasi ya. Oke. Apalagi apalagi. Saya tinggal di dekat sini, tinggal saya di Kemang, Pratama gitu ya. Kemudian lagi anak saya tiga, putri saya tiga, lagi pada kuliah semua. Dua belum, satu lagi belum, satu lagi baru mau lulus. Putri semua, jadi satu di Undip, satu di Unpad, satu lagi masih di pesantren. Besok minggu depan pulang akan lanjut ke TBK. Dia mau pilih sekolah. Tadinya mau ke UNER, Erlangga, Surabaya katanya. Silahkan aja. Oke, mungkin itu kali ya perkenalan saya ya. Saya sambil absen boleh ya, sambil buat kenal teman-teman boleh ya? Boleh gitu ya? Oke, Pak. Boleh. Boleh, Kak. Siap, Oke, Mas Pak. Rafli, Mas Rizky, siap, siap. Oke, nah ini tuh ternyata kita punya tiga kelas, ya. Saya buka dari kelas yang ini dulu kali ya. Nah, kelasnya di agenda, oke, jadi turun dulu kali ya. Close dulu. Ini kehadiran, sambil saya ini ya, sambil saya start, kadang-kadang saya lupa-lupa di sini. Oke, nah boleh tahu nggak, ini yang sini Mas Chandra, Mas Chandrik ada ya tadi ya, login ya. Terus Mas Slamet udah masuk belum? Hadir, Pak. Alhamdulillah, siap. Selesai ya, Saya absen ya. jadi Irfan Nur Hakim hadir, Pak. Sebentar. Ini kelas satu. Gabung di sini nggak? Saya juga bingung nih kelas berapa. Baru masuk. Sabar ya. Sekarang kita masuk kelas kedua nih, agenda. Oke, kita masuk ke kehadiran. Oke. Nah, ada nggak yang di sini nih? Temennya si Ade, Gian ya. Terus Gian. Iya, Pak. Apa- Gian. ini dia nomor satu. Keren dah nomor tiga. Mas Fadri kayaknya ada tadi. Sama Mas Fadri, hadir ya? Ada hadir, Siap. Ade, hadir, ade, Pak, hadir. ade, Pak. Hah? Ade Surya. Siap, Mas Ade Surya. Ini orang Sunda ya? Ade Surya Dinata. Iya, Pak. Ya, saya 12 tahun di Bandung. Tapi guys bahasa Sunda. Kacau. Karena kerjanya di Jakarta. Oke, ini Mas Reza. Ada atau siapa yang di sini yang perlu saya klik? Nggak ada? Saya, Satu Pak. lagi? Ricky Ardiansyah, Pak. Hah? Ricky Ardiansyah. Ini, siap, hadir. Siapa lagi? Tahlil, Sahril. Pak. Tahlil. Sahril, Mas Sahril. Ya, ini Sahril, udah. Siapa lagi? Muhammad Bayu hadir, Pak. Di sini ya? Ini ya, Mas Bayu ya? Oke. Iya, Pak. Terus Mas Nanda juga ada ya? Oke, Ada, Pak. siap. Udah? Pak Chandrik Udah? ada nggak, Pak? Hendrik udah kan tadi? Oh, udah. Oke, Udah, oke, Pak. udah. Siap. Ini Moga teman-teman, ada nggak, ini Pak? moga di sini ada nggak ya? Kalau nggak di kelas sebelah lagi kali ya? Nggak ada ya di sini ya? Oke, Nggak ada ada, ya. Pak. Sudah kelas sebelah ya. Nah, teman-teman yang lain diingetin ya, kita takutnya belum masuk grup gitu ya, karena saya baru minta tolong juga kemarin sama Bu siapa ya? Lupa nanya nama ibunya. Oke, semua operasi, agenda, terus eh, eh, eh,
agenda saya kehadiran di sini ya. Wah, lupa lagi tadi start lagi. Nah, ini Muga nih, ada nih. Wah, keren banget langsung dapat. Ada lagi di Faisal sini? hadir, Bang. Faisal hadir, Faisal. siap, alhamdulillah. Rafli Firman Saputra, Pak. Oke, hadir. Urgent. Mas siapa? Mas Jara tadi ada ya? Ada tadi. Saya lihat. Oke, Mas Rian ada? Rahmat Damiri? Belum? Oke. 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 Teman-teman, ini sebenarnya kelas ini kenapa jam 18.30 sampai jam 7.19.15 itu karena kemarin saya negosiasi sama Mas Hendrik sama Mas Slamet. Kalau teman-teman pulang jam berapa? Pak, saya pulang jam 5 gitu. Saya pikir sampai rumah jam 6-an, berbuka, terus baru masuk kuliah. Terus saya coba negosiasi hari Sabtu katanya penuh gitu ya. Hari Kamis bisa nggak? Nggak bisa. Gitu. Bisa gitu. Kamis, Jumat, Sabtu gitu. Nah, karena saya ambil yang 45 menit ini sebenarnya kita punya jatah dua sesi ya, dua per 3 jam ya. Jam 18 sampai jam 20. Saya kembalikan ke teman-teman apakah kita break nanti sholat Isya dilanjutkan lagi atau kita cukupkan. Boleh kayak gitu nggak? Atau saya buat polling aja kali ya? Saya biasanya main Buat polling polling sih. aja, Pak. Ya, polling. Oke, oh ya, sambil nunggu polling, ini saya punya survei sedikit ya. Ini tugasnya untuk ngetahuin harapan teman-teman belajar sistem informasi itu apa gitu ya. Biar kita nanti cek di akhir pelajaran apakah pelajaran yang kita lakukan di sini menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, ini pollingnya ya. Di 1925. Jadi saya ambil 19 berapa ya? 30? Nggak bisa. Cepat banget sholatnya. 30, 25 tambah 10, 35. 40 lah ya. Gak apa-apa ya saya pakai ini ya, biar saya nggak nanya satu. Teman-teman tinggal klik aja di WA-nya ya. Oke. Oke. Baik. Teman-teman, tadi juga, ini kok jadi buka ini ya nih. Keluarga saya. Ini ada, jadi di saya tadi ceritain, kalau saya itu gaya ngajarnya adalah ini. Jadi materi PDF, ini ada semua, ada di sini ya, tiap minggu saya kirim. Nanti mudah-mudahan saya punya lengkap, jadi 1,5 semester biasanya saya kirim. Jadi pertemuan 1 sampai 8 saya kirim semua. Teman-teman kalau belajarnya cepat silahkan belajar dengan cepat gitu ya. Nanti bilang aja, Pak saya tugasnya selesai-selesai, berarti saya anggap hadir itu langsung. Jadi teman-teman kalau misalkan bisa ngerjain tugas dengan cepat, nanti saya hadirnya saya aktifkan gitu ya, karena kita belajarnya secara eh, sinkron ya. Ada yang udah ini, ada yang ini. Teman-teman yang belum absen nanti di WA di sini aja ya. Pak tolong di absen gitu ya. Oke. Oke, ini udah. Oh ya, ini ada yang belum udah dapat belum? Ada yang belum dapat nggak? Jadi udah dapat belum dapat ya. Saya share lagi ya, filenya ya. Nah, silakan dibaca. Jadi teman-teman nanti, oke, cara belajar, cara belajar, cara belajar, cara belajar. Mana tuh cara belajar? Cara belajar. Oke, nih. Jadi teman-teman bisa baca. Kadang-kadang kalau ada yang Pak, tolong dibuatin videonya, saya buatin videonya, saya jelasin. Terus kita ada pertemuan di kelas nih, yang sekarang ini. Intinya adalah kita bahas materi yang teman-teman itu, Pak, saya kurang paham ini, saya bantu jelasin di situ. Terus juga idenya gimana nyambungin sama kerjaan keseharian gitu ya. Kemudian ada PR teknikal juga kayak gini-gini. Ini sebenarnya tidak wajib, tapi
ngebantu teman-teman, oh saya sudah paham Pak, bisa lanjut gitu ya. Ini materinya ini gitu. Ini PR-nya kalau nggak salah teman-teman suruh yang aktifin WSL sama Termux ya. Oke, nanti coba aja ya. Nanti saya demo di sini juga kok. Oke, sampai sini ada pertanyaan, saya buka. Silakan kalau ada pertanyaan. Rekan-rekan kalau ada pertanyaan silakan ya. Nggak ada? Oke, saya mau tanya, di sini ya yang pakai Windows siapa? Berapa orang? Coba raise hand aja, pakai apa? Pakai menu itu tuh. Di bawah ini ada apa? Raise hand ya? Pakai resen ya, Nah, Pak? ya raise hand coba ya pakai Windows berapa orang di sini? Saya mau lihat. Bisa banyak nggak sih? Saya, Pak. Ya, resen aja, resen. Ah, tuh Mas Buga. Oke. Ya, siapa lagi nih? Oke, Mas Rafli. Oke, yang pakai Windows siapa lagi? Yang lainnya apa nih? Pakainya apa? Komputernya. Ah, Mas Kian juga. Siapa yang pakai Windows? Siapa yang pakai OS? Yang pakai OS bisa apa ya? Bisa apa ya? Bisa ngerti kali di chatnya ya. Nah, oke. Nah, ini Mas Fajri juga ya. Oke. Nah, teman-teman, saya mau nanya, pernah lihat yang ini belum? Nih, comment from. Itu ya. Pernah, Dia Pak. kan pernah ya. Kenapa? Dir, ya Dir, CD, misalkan CD musik, gitu ya. Nggak salah. CD musik, kan gitu ya. Terus apa lagi ya? Make a Dir gitu ya. Make Directory, misalkan Indonesia gitu ya. Terus CD Indonesia gitu ya. Ada file structure kan ya? Dir ya. Itu kan banyak. Nah ini kan Windows ya. Nah Windows itu juga disertai dengan, ini namanya GUI. Graphical Information ya, tampilan. Sebenarnya ini dulu zaman saya namanya komputer kayak gini nih. Cuman kayak gini doang. Kalaupun ada ngetik kayak ada apa ya? Apa di sini ya? Masih ada nggak ya? Dulu apa ya? Notepad. Notepad. Enggak, dulu mau apa ya? Dulu udah nggak ada kali di sini. Jadi kayak ada video apa editor teks gini langsung gitu ya. Zaman dulu. Tapi kalau sekarang kan sudah dibungkus di sini ya. Misalkan ada settingnya di sini gitu ya. Gitu-gitu ya. Setting di sini, mau lihat device-nya apa aja, mau lihat sistemnya. Gitu kan ya. Nih kayak saya nih, kayak gitu ya. Ini saya mau nunjukin teman-teman bahwa di sini tuh sistem operasi tuh kayak gini realnya. Jadi kayak gini. Oke. Terus, nah saya mau ngajak teman-teman pernah nyoba ini belum? PowerShell. Nah, ini nanti coba cari tahu gimana cara ngaktifin PowerShell. Ini juga sama bisa oh, sama ya. Oke. Nah, yang menariknya adalah sebenarnya dia itu ada yang tuh nggak bisa hilang ya. Hilang gimana? Ayo hilang kamu. Ah, udah hilang ya. Nah, sebenarnya dia ada lagi yang kok jadi muncul lagi sih? Pikirin aja kali ya. Oke. Nah, ada tiga orang lagi. Oke. Kasihan. Oke. Nah, dari sini pernah lihat ini belum? Netstat. Nah, nih, pernah lihat kayak gini belum? Perintah-perintah kayak gini nih. Nah, dulu tuh zaman dulu ini adalah tools-tools yang kita gunakan untuk melihat network. Ini network status, netstat. Jadi saya bisa lihat nih di komputer saya mana yang lagi aktif. Ini portnya aktif semua nih. Gitu. Entah buat apa, saya nggak tahu. Tapi ini aktif semua. Biarkan saja, kita tutup. Nah, sekarang teman-teman saya ajak untuk di Windows ini, kita tuh bisa install namanya Linux. Gitu. Ini kayak saya punya Ubuntu nih. Nah, ini Ubuntu saya nih. Jadi di atas OS bisa ditambahin OS gitu. Nah, ini namanya. Nah, ini namanya WSL. Nanti ada WSL. Oke. Ntar yang lama. Nah, nih Ubuntu-nya di jalan nih. WSL. Ini 24.20. Nah, ini juga sistem operasi gitu. Bahkan kalau dia tuh LS ya.
LS tuh ya. Oke, ada yang ngambil piring nih. Ya, silakan. LS sama ya, Makedir, LS. Dia apa ya? Oke, Makedir misalkan tadi musik gitu ya. Jadi musik gitu ya. Nah, ada musik kan? Oke, dietnya Indonesia lagi. Kadir Indonesia. Oke. Nah, ini idenya adalah kalau di komputer teman-teman, mungkin teman-teman taunya kayak gini nih kan ya. Klik kanan, create gitu ya. Ini namanya GUI sebenarnya, Graphical User Interface. Hanya untuk nampilin aja. Aslinya dulu tuh kayak gini-gini nih. Di Mekadir dan seterusnya gitu. Nah, salah satu beberapa hal yang menurut saya menarik adalah teman-teman itu bisa mengekspor lebih lanjut nih, gitu ya. Yang resennya boleh tutup ya di apa di ini resennya tutup juga. Oke. Nah, ini sebenarnya jadi tampilan ini sebenarnya aplikasi yang mengerjakan ini gitu. Apa yang memanipulasi halaman depannya. Linux juga ada tampilan depannya juga ada sih gitu ya, ada GUI interface-nya. Kalau nggak salah sistem X atau apa gitu. Nah, oke. Nah, dari sini yang saya mau ajarin adalah misalkan ini. Nggak ketemu. Ini, bentar ya. Belum sini saya ajarin lagi deh, yang lain lagi. Nah, teman-teman, saya itu ngajar di juga di AI gitu ya. Nah, karena materinya sangat luas dan keinginan kita sangat luas, saya mau ngajarin teman-teman belajar pakai AI gitu. Nah, teman-teman bisa coba nanti ke gemini.google.com gitu ya. Ini punya saya, terus kita pindah punya kampus aja ya. Punya kampus, kita ketik Gemini, gitu. Gemini google.com ya. Ya, Gemini google.com. Supaya jangan lupa saya kirim ke WA. Saya akan ajarin teman-teman supaya bisa yang bisa gabung. Raiza. Oke. Udah gabung ya Mas Reza ya? Salah. Udah bisa gabung belum ya? Iya. Ya, nanti yang ini saya absenkan ya, nanti ya bagian akhir ya, waktu kita mau break ya. Oke, saya lagi, kita fokus dulu di pengenalan toolsnya dulu. Dulu lagi ya. Oke, ini yang Gemini. Oke, oke. Nah, ini Gemini ya. Nah, saya mau ngajarin teman-teman bagaimana kita interaksi sama Gemini dan dia bisa kita anggap teman belajar gitu ya. Tapi ada syaratnya nih, teknik belajarnya. Boleh ya, teman-teman ya. Nanti saya share juga komiknya. Nah, share-nya, komik strateginya adalah gini. Ngomong sama AI itu harus ada modelnya namanya A, I, M. A itu adalah actor atau siapa dia. Jadi kita tuh lagi ngomong sama siapa gitu. Siapa kamu gitu ya. I-nya itu input gitu. Kita sedang ngomongin ini loh gitu. Terus misi mission kita akan menghasilkan apa gitu. Ini cara ngomong sama si AI gitu ya. Nah, teman-teman mungkin saya juga harus jelasin ini sudah masuk belum ya Mas Reza ya? Udah kan ya? Belum, Pak, belum masuk. Belum masuk ya? Ini belum gimana ya? Gitu ya. Saya tidak tahu lagi pakai ini. Untuk nanti saya belajar lagi supaya nggak usah nanya saya kali ya. Ada grup kasihan yang mau masuk tapi nggak bisa. Oh, dia ada di sini ya. Oh, ini dia ada. Oke, kita kembali ke sini ya. Oke, kita kembali dulu ke sini. Ada alhamdulillah. Yang rekan-rekan yang baru gabung, jangan khawatir ya nanti di grup WA sebut aja Pak, saya belum di absen gitu ya, nanti saya absenkan. Boleh gitu ya? Bisa saya cari namanya. Ya, Pak, baik, Pak. Siap.
Oke, ini perhatiin bener-bener yang ini ya, karena ini materi. Jadi saya mungkin nggak bisa jelasin semua. Teman-teman punya beribu banyak pertanyaan. Saya akan ajarin teman-teman cara interaksi dengan AI. Jadi actor, input, sama mission. Jadi siapa yang kita ajak bicara, terus kita mau ngomongin apa, dan kita akan menghasilkan apa gitu ya. Nah, di pelajaran kita ini saya buka ya. Ah iya, teman-teman materinya udah saya share juga ya di grup share-nya kan ya. Udah ini belum ya? Google Doc-nya. Mana ya? Nah ini, bukan, surveinya ya. Nah ini, sudah, ini materi kita semua dari sini ya. Jadi kalau di saya belajarnya, semua materi saya siapin di sini. Teman-teman silahkan belajar secepatnya. Insya Allah besok Senin ya, ini insya Allah banget. Ini akan ada week 1 sampai week 8. Jadi teman-teman bisa belajar suka-sukai teman-teman secepat apapun. Nah kalau teman-teman udah bisa, nanti di setiap e-kampus gitu ya, di e-kampusnya itu, nanti kan ada tugas-tugas di sini ya. Nah, sekalian aja lah saya beli ini. Sorry ya teman-teman agak loncat-loncat ya. Ada kuliahnya. Saya matiin video saya boleh ya biar agak cepet ya. Matiin dulu. Oke. Oke. Ini kali ya. Oke, agendanya. Ini nanti tuh ada tugas-tugas ya di sini ya. Ini kayak ini kan ada tugasnya harusnya ya. Nah, nanti saya buatkan tugasnya sini. Tidak ada tugas. Nah, tambah tugas baru, terus akan ubah instruksinya ya. Saya set, nah ini karena pelajarannya panjang, jadi teman-teman akan punya sampai tengah semester. Apa ya? April, Mei, enggak. Sampai akhir tuh apa kita? Bulan Juni katanya ya? Oke, bulan Juni tanggal 30 itu akhirnya. Oke, tugas judulnya ini, nanti gini. Ini terlampir ya, upload hasil jawaban pertanyaan. Nah, teman-teman, saya nggak akan meriksa ini secara detail gitu ya, karena sebenarnya di saya tujuannya adalah teman-teman paham, bukan dapat nilai. Kalau nilai itu buat saya aja gampang, B gampang, gitu ya. Yang penting adalah teman-teman paham. Kenapa yang mahal itu pahamnya, gitu ya. Jadi tolong di mindsetnya, di teman-teman, di kepala teman-teman tuh kita sedang mengerjakan sesuatu yang membuat kita paham gitu ya. Tolong dibantu itu ya teman-teman ya. Jadi untuk nilai saya nggak ada isu. Saya pengen teman-teman paham karena yang paling penting buat saya itu pahamnya. Nanti teman-teman tinggal upload nih di sini ya, tinggal upload sendiri ya, kayak di upload tugas semua sendiri, semua gitu ya. Oke, nanti saya siapin sampai 8 nih. Jadi kalau udah selesai, nanti oh ini udah ngupload, saya absennya saya aktifkan. Karena ini pertemuan ini kan cuma sebagian dari cara kita belajar ya. Oke, kita kembali ke AI lagi. Kita kembali ke sini. Oke, jadi ada 3 eh, parameter, AIM, actor, input, mission, siapa kamu. Nah, contoh ya, kita lagi belajar sistem informasi. Jadi kita sebut nih, kamu adalah ahli dalam sistem informasi. Gitu ya, koma, apa nih? Nah, kita sedang belajar, misalkan sejarah sistem operasi, gitu ya. Nah, terus mau diapain nih? Oh ya ini bisa pro, bisa yang flash aja ya, biar cepat gitu ya. Nah, tolong dong dijelaskan eh, sejarah sistem operasi itu seperti apa sejak pertama kali dibuat gitu. Nah ini dihapus, oke ya. Nah kalau udah kayak gini, teman-teman udah ngasih strategi itu, dia akan menjelaskan apa yang kita ingin tahu gitu. Nah, ini generasi pertama nih, era nggak pakai OS gitu ya, ada gini, bahasanya pakai bahasa biner, gini-gini, terusnya gitu ya. Nah, ini generasi kedua, dia akan begini, 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 begini. Generasi ketiga, generasi keempat sampai sekarang nih, ada PC dan GUI ya. Tuh. Nah, ini ada si ini dan ini. Nah, ini baru sebagian. Nah, kalau di materi kita, jadi
saya mau share lagi di grup ini, biar jangan lupa. Kelihatan, jadi gimana cara ngilanginnya sih ya? Oke, saya ketik di sini tadi cara interaksi dengan AI. Nah, teman-teman, saya ngarepin sih teman-teman sekarang tiap hari interaksi dengan ini gitu. Kenapa? Karena ini ngebantu teman-teman untuk belajar jauh lebih cepat. Jadi nggak harus nunggu saya, apapun yang di kepala teman-teman jelasin gitu ya. Contoh ya, saya buka nih materi kita nih ya. Oke, materi kita ya. Contoh, ini teman-teman sebenarnya diajarin tentang AI itu apa, sistem operasi itu sistem komputer atau sistem operasi kayak gimana sih? Nah, sebenarnya dia itu kayak pemerintahan. Jadi kalau ada aplikasi-aplikasi gitu ya, itu nanti akan dia akan terhubung, dia akan minta nih ke pemerintah, aku butuh CPU, aku butuh memori gitu ya, aku mau akses file gitu ya. Nah, aku boleh nggak main game, main seterusnya kayak gitu-gitu. Nah, itu yang ngatur itu si pemerintah. Nah, pemerintah itu dia tugasnya mengelola resource-nya. Nah, resource itu apa kalau di sini? Di sini tuh resource itu adalah kayak memorinya, CPU-nya gitu ya, input output lagi ngeprint atau enggak gitu ya. Nah nih, jadi dia itu mengelola sumber dayanya. Kalau di sini sumber dayanya ya hardware ya, ada printer, ada keyboard, ada mouse, ada layar. Nah, itu kayak gitu. Jadi dia tugasnya adalah nyambungin antara aplikasi dengan resource. Kenapa gitu ya? Nah, ini yang hubungannya gitu ya. Jadi cara kerjanya sih, nah ini aplikasi minta ke sistem operasi minta ke hardware. Nah, hasil hardware bilang sistem operasi ini hasilnya, gitu ya. Nah, habis itu baru bilang, aplikasi ini datanya, kira-kira gitu. Oke, terus kenapa harus ada sistem operasi gitu? Nah, ini dibaca ya teman-teman ya. Kenapa? Kalau nggak dia perebutan, gitu ya. Bisa. Terus juga tabrakan, gitu ya. Terus masing-masing kalau misalnya punya sistem sendiri, dia repot ngebangun softwarenya, gitu-gitu. Nah, ternyata di itu dari berdasarkan arsitektur komputer gitu ya, ternyata ada nih beragam arsitektur. Ada yang kompleks gitu ya, CISC gitu ya. Ada yang RISC, reduce instruction set komputer. Ada yang very long instruction, ada yang minimal ini ya, MI ya, atau one set gitu ya. Seperti itu. Nah, ada juga yang kita ngomong sekarang nih, yang udah kelihatan nama-namanya. Mungkin teman-teman pernah dengar Intel, gitu ya, AMD. Nah, itu kelompok dari CISC, itu kompleks gitu. Nah, teman-teman bisa baca di sini cara kerjanya. Kalau ada yang belum jelas, ini kayak ARM gitu ya, saya jelasin juga ceritanya. Ini ceritanya waktu gimana berantem antara si AMD sama si Intel. Kemudian nih kena orang gerah gitu ya, akhirnya mereka bikin RISC gitu ya, RISC-V gitu. RISC-V nih, seperti itu cara kerjanya. Nah, terakhir itu kalau teman-teman pernah dengar GPU, nah GPU itu dia dari dulunya buat gambar, buat game gitu ya. Tiba-tiba sekarang seluruh AI, Bitcoin waktu itu, blockchain itu pakai ini semua. Kenapa? Karena dia instruksinya lebih cepat dan lebih banyak. Dia punya semacam parallel system dan perintahnya sederhana. Nah, ini terakhir ada kernel. Oke, teman-teman, punten ya, saya agak cepat di sini, tapi saya mungkin kecepatan dan saya terbuka buat teman-teman bertanya. Jadi ini sebenarnya cuma masih contoh aja karena kita meeting pertama ya. Biasanya saya akan relasikan ini dengan kerjaan sehari-hari, teman-teman. Ini kernel. Kernel itu apa sih? Jadi kalau komputer nyalain gitu ya, OS itu adalah sebenarnya dari kernel ini. Nah, dia itu kalau nyalain, apa sih yang dijalankan pertama kali sama hardware? Ya ini, si kernel ini. Kalau kernel jalan, dia akan membuka aplikasi-aplikasi, tampilan-tampilan gitu, sambil nyambungin di hardware-hardware-nya. Gitu. Nah, dia ngatur nih siapa yang akan melakukan proses di CPU gitu ya, siapa yang akan akses memori, siapa yang akan akses perangkat, gimana nyimpen file-filenya, gitu. Itu tugas si kernel. Kernel ada dua, ada monolitik, ada mikrokernel. Tugasnya kalau yang monolitik tuh gede banget, semua di sana, lebih cepat kalau di satu. Tapi ada yang minimalis gitu ya, dipecah-pecah gitu ya, kayak gini. Tapi unggulnya dia kecil, ringan gitu, stabil. Nah, contohnya nih, ada Minix, ada KNX, ada Google. Ini kalau yang ini Windows, macOS sama Linux, ini punyanya yang di monolitik.
Oke, teman-teman, agak cepet, tapi sebenarnya saya mau demo sih. Demo yang tadi tuh, saya mau ini punyanya Linux ya. Nah, satu lagi, saya itu punya ini loh. Saya punya, namanya ya? Oke, mana tadi? Oke, ini saya punya HP. Oke, ada nggak nih? Oh, HP-nya mati. Pernah nyoba belum SCR CPY? Ini untuk nyambungin sama ini kita, Android kita, HP kita. DB. DB. Nah, itu udah offline ya. Saya sambungin lagi. Nah, udah nyambung. Nah, saya bisa SCRTPY. Nah, ini dia akan tampil seperti HP saya nih. Jadi kayak di mirror di HP. Itu disconnect ya. Nah, ini kalau teman-teman ini lihat di layar saya. Nah, ini teman-teman, ini yang tampil di layar saya itu adalah tampil yang di sini, di layar monitor. Kayak ngambil gitu ya. Mungkin teman-teman udah tahu kali ya. Nah, tapi bukan itu yang mau saya share gitu ya. Yang saya mau share adalah sebenarnya di sini teman-teman yang saya minta untuk instalasi termuk, di sini tuh ada termuknya belum jalan. Oke, kita jalin termuknya ya. Ini termuk. Nah, saya mau bilang di sini teman-teman ya, belum keluar. Lupa. Nah ini saya udah jalin termuk ya. Kabelnya. Oke. Nah, jadi di dalam Android teman-teman itu sebenarnya ada sistem operasinya juga gitu ya. Nah, kalau mau tahu nggak teman-teman, sebenarnya di dalam itu ada apa aja gitu ya. Nah, ini sebenarnya ada banyak banget gitu ya yang jadi kayak dia sebenarnya Linux juga dia tuh. Kayak apps saya bisa kayak tadi kan saya bisa make dir apa namanya? Musik gitu ya. Oke, itu kan sudah masuk musik, terus saya bisa bikin lagi misalkan Indonesia gitu ya. Nah, ini. Jadi sebenarnya di dalam Android-nya teman-teman gitu ya, di HP teman-teman itu ada si OS-nya juga gitu. Jadi Android itu bukan hanya aplikasi terus jalan, enggak. Ada layer lagi di aplikasi, di bawahnya itu ada layer ininya, layer um, layer sistem operasinya sebelum ke hardware gitu. Jadi hardware, sistem operasi baru ada si aplikasi. Nah, kenapa ini penting buat dipelajari sebagai seorang sarjana komputer, buat kayak teman-teman nih yang lagi belajar komputer, di bidang ilmu komputer, karena harus tahu nih karakternya dia gitu ya. Misalkan tadi, tahu nggak karakternya RIS sama CISC gitu ya. Tadi ini. Nah, ini. Kenapa? Ini kalau teman-teman belajar arsitektur komputer, kan ada ya perbedaan antara RIS sama SCC ya. Ini ada RIS, ini ada RIS sama CSC gitu ya. Nah, gara-gara hardware-nya berbeda, ini sistem operasi cara kerjanya beda nih. Misalkan yang apa? Yang si X86 itu hanya jalannya di CSC. Tapi kalau yang ARM kayak Android ini, dia jalannya di RIS gitu. Nah, sekarang itu ada lagi yang baru yang RISC-V ini gitu. Kenapa? Karena dia open source. Nah, bayangin aja. Eh, arsitekturnya open source gitu ya, kayak gini. Itu. Nah, nanti kita bisa tahu nih, kalau kayak gini keuntungannya apa, kalau ini kekurangannya apa, kira-kira apa. Seperti itu. Mungkin sampai sini dulu, teman-teman. Kalau ada pertanyaan, silakan ya.